Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Teknisi Kurang Modal, Videotron dan Resolume Tutorial. Buat teman-teman yang ingin belajar Videotron dari dasar, khususnya tentang receiving card, pembagian slot, susunan receiving card, sampai kalibrasi warna, video ini wajib kalian simak sampai selesai. Karena di materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara memahami dan mengatur sistem receiving card pada Videotron dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Materi ini saya buat sebagai bagian dari kursus Videotron gratis, sehingga sangat cocok untuk pemula yang baru mulai belajar menjadi teknisi Videotron, maupun teman-teman yang ingin memperdalam pemahaman tentang sistem kontrol LED display. Di video ini kita akan membahas 3 materi utama. Materi pertama, kita akan belajar cara menentukan pembagian slot pada receiving card. Kita akan memahami bagaimana cara menghitung dan menentukan pembagian beban atau slot sehingga setiap output receiving card dapat digunakan secara optimal sesuai dengan konfigurasi Videotron. Materi kedua, kita akan membahas cara menentukan susunan receiving card pada Videotron. Di bagian ini kita akan belajar bagaimana menentukan urutan receiving card, arah data, serta bagaimana membuat susunan receiving card agar tampilan gambar pada Videotron dapat tersusun dengan benar. Dan materi ketiga, kita akan belajar cara melakukan kalibrasi warna pada Videotron. Materi ini penting karena kualitas gambar Videotron bukan hanya ditentukan oleh resolusi dan konfigurasi, tetapi juga oleh keseimbangan warna agar tampilan LED terlihat lebih natural, seragam, dan enak dilihat. Jadi buat teman-teman yang benar-benar ingin memahami sistem Videotron dari dasar, ikuti materi ini langkah demi langkah dan jangan langsung skip ke bagian akhir, karena setiap materi saling berhubungan. Siapkan catatan kalau perlu, karena beberapa perhitungan dan konsep yang kita bahas akan sangat berguna ketika teman-teman melakukan instalasi atau troubleshooting Videotron di lapangan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai kursus Videotron gratis, dan kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cara menentukan pembagian slot pada receiving card. Let's get started. Oke teman-teman, bagaimana keterangannya ya kalau kita pasang seperti ini tuh bedanya apa? Jadi di sini saya akan jelaskan kenapa teman-teman kadang menemukan pasangan seperti ini, kenapa juga kadang menemukan seperti ini. Jadi untuk pasangan seperti ini biasanya ditemukan untuk pixel yang sangat kecil-kecil ya, bitsnya sangat kecil seperti P1, P2 gitu ya, dan P25, P26 gitu kan, P18, P1.5, P1.3. Nah kayak gitu teman-teman ya, itu sering banget menggunakan ini yang direct. Nah kalau yang di sini dia biasanya dipakai P3 ke atas ya kan, P4, P5 gitu teman-teman ya, P5 ya pokoknya ke atas lah ya, P10 apalagi teman-teman. Itu kenapa teman-teman ya? Mengingat pixel bitsnya di sini kan lebih rapat, dia butuh output yang lebih gede ya, output resolusinya di sini tuh lebih gede daripada di sini ya kan. Di sini malah kecil-kecil ya kan, misalnya ini 128 kali 128 kali 64 ya kan, pixelnya satu kotak gini. Kalau dikali segini kan udah banyak ya. Kalau ini kadang P10 itu cuman 32 kali 32. Jadi kalau dibikin kayak gini, yang pertama itu boros banget, boros budget ya. Mau dapat berapa modul ya kan, berapa receiving card kalau dikasih satu-satu gini, cuman resolusinya 32, padahal projectnya gede gitu. Makanya dibikin versi seri ataupun loop ini pastikan teman-teman beli modul yang soketnya itu 2, sini ada soket, sini ada soket, sini ada soket, sini ada soket, kiri kanan gitu. Tapi kalau teman-teman belinya cuman yang satu direct, misalnya cuman beli kayak gini, nggak bisa dipakai ngelup ya teman-teman ya. Itu pertimbangannya pertama itu ya, pixel ya, pixel ya kan. Ini semakin besar dia butuh kecepatan transfer data ke sini, sinyal gambar ke sini lebih cepat. Kalau kita seri banyak
ngirim kayak gini ya, ngirim sinyal data gini, dia menghidupkan mata yang banyak ini, mata LED yang banyak. Sini lemot, yang sini kesini sini pasti delay ya kan teman-teman. Tapi kalau alasannya ini pixelnya rendah terus di seri gitu teman-teman, dia untuk kecepatan data ataupun kecepatan sinyalnya sampai ke sini dia lebih cepat karena isinya mata ini cuma 32, beda lagi kalau 128 dia harus ngidupin ini baru ini telat ya, kebanyakan pixelnya ya. Tapi kalau ini cuma 32 B10 lah, 32 kali sini 16, dia mau nyalakan gambar ke sini cepat karena pixelnya rendah. Sampai sini sudah paham teman ya. Jadi dia pixelnya rendah, dia kecepatan datanya lebih tinggi. Kalau pixelnya tinggi ini, kecepatan transfer data ataupun sinyalnya dari kabel gepeng ini, kabel IDC 16 ini dia butuh kecepatan tinggi. Dia kalau dibikin kayak gini rendah, saya pernah itu ataupun nyoba gitu ya. Jadi saya P2 ini saya bikin kayak gitu, saya bikin kayak gini ya. Saya bikin loop ya, P2 nya saya bikin loop kayak gini, sama kayak gini ya teman-teman. Saya bikin kayak gini 3 ya, nah kayak gini tuh hasilnya gini. Kalau di kamera teman-teman ya, kalau di kamera dia flicker, lebih flicker 3 gini daripada saya direct. Kalau nggak percaya teman-teman cek aja pakai warna-warna yang primer gitu, RGB ataupun ya kasih video yang natural, nanti flicker, kelihatan flicker kalau di kamera. Kalau mata biasa nggak kelihatan, kalau di kamera itu kelihatan banget. Jadi teman-teman harus menyesuaikan shutter speednya dengan keflickerannya ini teman-teman. Jadi pertimbangannya seperti itu ya. Yang pertama pixel ya kan teman-teman ya, pixel. Yang kedua speed bisa dibaca ya, speed kecepatan transfer datanya, transfer sinyal gambarnya itu berbeda ini sama ini ya kan. Jadi mohon dipertimbangkan modulnya pakai yang mana ya. Yang ketiga adalah cost atau biaya. Teman-teman pakai ini direct ini ke sini, otomatis ini biayanya bengkak teman-teman ya. Yang harusnya satu port bisa buat rame-rame 4, ini pakai satu receiving cardnya habis banyak teman-teman. Oke, seperti itu mungkin ya pertimbangannya. Jadi ada 3 faktor, yaitu kenapa ada 2 susunan ini. Pertama pertimbangan pixel, yang kedua speed, yang ketiga biaya. 2. Cara menentukan susunan receiving card pada Videotron. P2.5 dengan lebar modul 8 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, lebarnya 8 modul. Ke bawahnya 7 1 2 3 4 5 6 7 7 teman-teman ya. Beliau ini Pak sudah terlanjur beli MRV 412 ya. Receiving cardnya ini MRV 412. Jadi di sini 6 port kiri 6 port kanan. Nah saya sarankan lagi besok kalau misalnya ada project, ini kan udah terlanjur beli tuh, kalau dilihat dari susunannya ke bawah ini dia di bawah 8 ya teman-teman ya. Beli yang 416 teman-teman ya. Jadi 16 itu 8 kiri 8 kanan. Kalau ini 7 kan dia masih sisa 1 port bawah ya. Jadi nggak boros receiving card. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi berhubung beliau ini sudah menggunakan receiving card seri 412, dimana 412 itu portnya itu 6 kiri 6 kanan, sementara ini 7 ya teman-teman. Jadi mau nggak mau ini harus dibagi menggunakan receiving card ini ya. Jadi 2 blok ke samping seperti ini teman-teman ya. Kita perdekat dulu ya. Kita dekatkan sini receiving cardnya ini misalnya. Oke, ini receiving card 1 saya kasih warna merah. Nah ini pembagiannya seperti ini ya, 1 2 3 4 ya kan. Kita ambil 4 sini sama 4 seterusnya, ini sisa, berarti ini sisa 4 port teman-teman ya.
karena ini 412, 1234, 1234. Nah, ini satu receiving card teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya. Nah, nanti susunannya seperti ini. Nah, ini sini. Oh, sorry. Nah, nanti susunannya agak saja gambarnya bagus. Sini ya kan. Terus yang kedua itu nanti di sini tonton ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, yang kedua nanti di sini tonton ya. Sini. Ya kan? Terus yang ketiga saya kasih warna lain lagi. Nah, 3 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 teman-teman ya. Nih receiving cardnya di sini ya kan. Terus lagi satu lagi di sini teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, satu lagi di situ ya. Satu receiving card lagi ke sini. Terus ini untuk yang atas ini kita kasih 4 semuanya ya, karena ini beliau ini sudah terlanjur pakai receiving card yang portnya nanggung ya. Kalau banyak kurang banyak, kalau sedikit kebanyakan gitu. Oke, sini bawahnya lagi. Nah, yang bawahnya ini cuman dipakai separuh sebenarnya ya, separuh gini ya. Nah, ini terus lagi ini, sorry, ini malah yang ini duluan. Terus ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Saya kasih receiving card dulu. Sini, sini, sini. Terus sini. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, coba lihat di sini MRP 412. Coba teman-teman cek sini ya, MRP 412. Nah, ini teman-teman ya. Sini kan portnya itu nanggung. Kalau mau tak kasih 7, ini kurang 1. Dapatnya kalau dari sini tak tambah sini 1, malah sebaris gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman menggunakan 412, jadi kalau 412 ini misalnya dipakai sisi kiri sisi kanan ya teman-teman, misalnya tadi kan tak pakai 4 ya, 4 sini sama seterusnya sini 4 sampai sini, ini sisa ini tuh. Oke, tapi lain lagi kalau teman-teman tahu pembagiannya tadi kan 8 kan, ke bawahnya ini pakai 416. Nah, ini contoh ya, ini portnya udah pas banget ya, 8 ke bawah ya kan, 8. Jadi itu tadi cuman butuh 4 receiving card. Kalau menggunakan 416 ini 2 sisi kiri kanan, 8 ke bawah ya kan, pas banget dengan layoutnya ini. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Oh 7, sorry teman-teman. Jadi kalau 7 ini teman-teman pakai ini 7 aja, 1 2 3 4 5 6 7. Terus ini untuk sebelahnya 7 gitu kan. Sorry, JH1 nya mana ya? JH1 ini ya mungkin ya. Nah, JH1 sampai 7 sampai sini, terus 8 sampai ke sini teman-teman ya kan. Jadi dipakai 14 port, 1 sampai 7, 8 sampai 14. Nah, gitu teman-teman ya kalau pakai JH16. Jadi cuman butuh 1 2 3 4 receiving card teman-teman ya kalau JH16 kok JH16 MRV 416 maksud saya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk LAN-nya sendiri dia kayak gini teman-teman. LAN, untuk LAN-nya sendiri nanti ketemunya kayak gini.
sorry. Nah, ini line-nya nanti ketemunya lurus aja ya, dibagi 2 blok aja. Ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, ke sini, ke sini. Nah, bikin kayak gini teman-teman ya. Oke, jadi line-nya ini ada 2 tarikan ya, atas sama bawah gitu teman-teman. Itu untuk mengantisipasi overload. Pada pixelnya teman-teman ya. Coba aja cek di presentase Novastar-nya ini, sendernya itu satu tarikan sudah 100% atau lebih atau kurang. Itu ya, atas sama bawah. Jadinya seperti ini gitu, Mas. Karena memang susunannya juga nanggung, receiving cardnya belinya juga nanggung gitu ya teman-teman. Beda cerita kalau teman-teman beli yang 416 tadi cuman butuh 4 receiving card, ngirit 4 receiving card gitu teman-teman. Tiga cara kalibrasi warna pada Videotron. Oke, kita lanjut ke video ya. Saya akan mengulangi bagaimana cara mengkalibrasi warna ini ya, dari Nova LCD ke Videotron teman-teman ya. Nah, saya jelaskan dulu kenapa kita harus kalibrasi teman-teman ya. Jadi banyak banget operator yang asal nyala ya, khususnya pemula. Saya juga pernah ngalami dulu teman-teman ya. Jadi warna merah di sini seperti ini inputnya dari laptop. Di Videotron itu dia jemblok. Kalau orang Jawa bilang jemblok itu melebur. Melebur itu merahnya kemerahan gitu teman-teman. Nah, terus birunya juga nggak sinkron gitu ya. Jadi warna dasar RGB ini perlu teman-teman sinkron dulu antara laptop ke Videotron. Jadi biar meminimalisir perbedaan warna gitu teman-teman ya. Biasanya kita itu kalau kedapatan input dari orang lain itu disalah-salahkan, wah Videotronmu kurang gini gitu kan teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah sinkronize warnanya ini ke Videotron, orang lain nyalain kita itu ya salah. Jadi harusnya mereka yang harus menyinkron ke Videotron kita gitu teman-teman ya. Seperti contoh orang multicam gitu teman-teman ya. Jadi biasanya multicam ini komplain ke kita, Mas itu birunya kurang ini ya kan. Nah itu kalau teman-teman dikomplain kayak gitu ya teman-teman harus sinkron ini dulu. Kalau mereka komplain ya harus mereka yang sinkron gitu ya, kesimpulannya teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya kita ulang teman-teman ya. Kita tutup dulu. Nah, setelah teman-teman login di Nova LCD, teman-teman cari aja menu calibration. Ini teman-teman ya, tidak akan muncul menu seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang manage coefficient ini ya kan. Terus adjust coefficient color is not uniform on screen, yang ini teman-teman ya, klik. Kalau saya biasanya pakainya setelah itu select by topology. Jadi select by topology ini memungkinkan teman-teman untuk mengadjust cuman satu kotak ini. Oh yang ini enggak sinkron sama temannya ini, ataupun enggak cocok sama output di Videotron, antara laptop ke output Videotron yang ini enggak cocok. Ya udah ini aja bisa. Gitu teman-teman ya. Nah misalnya semua ya udah diblok semua. Teman-teman next gitu aja. Klik lagi adjust the same effect. Sini blok lagi, next lagi. Tunggu sampai muncul menu seperti ini. Nah, di sini ada warna putih, warna putih. Nah, di sini ada basic 3 warnanya. Jadi base warnanya itu warna pokok itu ada di sini. Ini untuk adjust koefisiennya. Jadi untuk brightness-nya kurang gelap atau kurang terang, merahnya, hijaunya, birunya. Nah, gitu teman-teman ya. Di sini ada untuk mengkalibrasi warnanya di sini ya, kotak ini. Oke. Nah, kalau teman-teman punya masalah pada RGB-nya salah satu, kan ini kan cuman brightness-nya ya, brightness RGB, brightness-nya blue, brightness-nya green, brightness-nya red. Nah, masing-masing sub color ada brightness-nya. Nah, kalau teman-teman butuh detail lagi, teman-teman bisa klik di Advanced Adjust. Ini teman-teman ya, Advanced Adjust. Nah, di sini ada red, green,
blue, dia bisa disetel saturationnya di rednya mungkin ya, hue-nya di sini, brightness-nya di rednya, khusus rednya, nanti jelinya juga disetel, tinggal ditarik-tarik gini teman-teman, sambil dilihat di Videotron-nya gitu ya. Oke, color matching, nah ini temperature adjustment. Oke, di sini juga bisa teman-teman setel untuk red, yellow. Jadi yellow kayak kain gitu ya, itu kan perpaduan warna dari primer. Kalau warna primernya udah kesetel, biasanya di sini sudah dapat teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum dapat warna di sini, teman-teman bisa setel di sini mixingan warnanya RGB ini ya. Bisa setel-setel, nah kayak gini. Nah, kurang gimana di Videotron-nya ya, untuk warna yellow-nya kurang gimana misalnya ya, cek aja di Videotron-nya ya. Jadi ini adalah patokannya teman-teman ya, bukan ini ikut apa ya, ikut berubah, tapi ini patokannya yang ke Videotron. Videotron harus menyamakan warna ini ya. Oke, nah gimana cara menyamakannya ya, disetel ininya sampai dia ini sama benar dengan warna ini teman-teman. Oke, setelah itu selesai teman-teman ya, tinggal di next saja, terus finish ataupun di save dulu, boleh save finish. Oke, udah selesai seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya sarankan kalau misal ada inputan lain teman-teman ya, misalnya ada orang mau input ke Videotron kita, yang jelas teman-teman sinkron dulu warnanya, kalibrasi dulu warnanya antara laptop ke Videotron. Jadi kalau mereka komplain ya bukan salah kita ya, salah mereka berarti kalau warnanya nggak standar ya, harusnya mereka sendiri yang setel colornya ke input kita gitu teman-teman ya. Jika materi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan materi berikutnya dari Teknisi Kurang Modal. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar, materi Videotron apa yang ingin teman-teman pelajari selanjutnya. Kita akan terus belajar Videotron dari dasar sampai mahir, secara bertahap dan tentunya gratis. Terima kasih sudah mengikuti materi kursus Videotron gratis sampai selesai. Saya pamit. Salam teknisi, tetap belajar, tetap praktik, dan tetap berkarya walaupun modal kurang. Sampai jumpa di materi berikutnya.